Orang yang tidak mau berbagi dengan anak yatim, dengan orang miskin, didefinisikan sebagai pendusta agama. Di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, tadi sudah dibahas sampai definisi tentang yatim dari ayat itu sendiri. Tema kita sebenarnya secara general adalah mengenai sedekah. Dan akan dilanjutkan bahasan ini oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan. Ya, kalau Prof tadi sampaikan dengan pertanyaan, tahukah Anda siapa yang beragama itu pura-pura? Ya. Indikasinya dua. Yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli untuk merawat, memberi anak yatim. Secara fikih disampaikan tadi orang yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, artinya orang tuanya meninggal. Ya. Kemudian ada orang yang tidak mampu, kita juga tidak berbagi. Itu baru pada tingkatan beragama yang paling rendah. Paling rendah. Paling rendah itu artinya kepedulian kepada orang yang betul-betul tidak mampu. Ya. Apa yang diberikan paling sekedar apa yang bisa dikonsumsi oleh mereka. Ya. Kalau mau naik lebih tinggi lagi, maka amalkan ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebajikan sampai kita menafkahkan apa yang kita cintai, yang kita sayangi. Masya Allah. Jadi kalau kita hanya memberi kepada orang lain yang memang dari kita mau dibuang, ya. Baju bekas, ya duit sekedarnya buat makan saja, ya. Kemudian juga berbagi yang di rumah mungkin pekakas atau sesuatu yang itu memang kita nggak membutuhkan, sudah memang harus dibuang, hanya tempat pembuangan, itu bukan orang yang baik. Ya. Kalau mau yang baik, apa dari harta yang kita miliki itu yang kami paling sayangi, itu yang diberikan pada orang lain. Masya Allah. Nah, kenapa itu bisa menjadi paling baik? Pertama adalah yang kita berikan kepada orang lain adalah yang paling baik dari kita. Yang kita persembahkan kepada orang lain adalah yang terbaik dari kita. Yang kedua, memastikan bahwa cinta kita kepada barang itu jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Masya Allah. Jangan sampai kita senang kepada suatu benda, suatu harta, sampai melalaikan kepada kewajiban kita dan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi titik keberagamaan yang hakiki. Maka disebutkan as-salatu nurun wa shadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatan lana aw alaina. Salat itu cahaya bagi kita. Orang pasti bercahaya dengan salat itu, apakah hatinya sampai wajahnya pun bisa tampak bercahaya. Wa shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kenapa dikatakan bukti keimanan? Karena sehakikatnya kalau kita melihat yang kita sampaikan diberikan pada orang lain itu, kalau orang yang beriman itu tidak berkurang. Manaqasat sedekah, ya, mimalin, tidak ada yang berkurang dari harta. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada bukti keimanan, dia berpikir sayang-sayang nih uang saya dikasihin sama orang, sayang-sayang harta saya kasihin kepada orang. Ya. Saya capek-capek mencarinya, masa dikasihin ke orang sampai lembur lah mungkin kalau kerja, sampai juga nggak tahu hari libur, kita juga bekerja, masa kita kasihin ke orang lain. Kalau nggak ada dorongan iman, dia nggak mungkin dia berbagi dengan yang lain. Maka mengimplementasikan, menyatakan keimanan kita kalau kita sudah memberikan sedekah kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, dan kita mau memberikan yang terbaik pada orang lain. Itu baru harta. Bisa juga berupa waktu. Kan ada yang kita berikan kepada orang lain bisa yang sifatnya harta, bisa yang sifatnya non harta, maknawi. Ya, yang sifatnya umpamanya tidak harta. Kalau dia harta sendiri kan bisa kita lihat ada yang zakat itu mandatori. Mau tidak mau sepelit-pelit orang yang ngeluarin zakat. Ya. Berbagi dengan yang lain. Tapi setelah itu kalau Anda benar-benar menyatakan imannya, banyak pilihan. Bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf. Ya. Ketika kita infak, apapun yang kita infakkan kepada orang lain, termasuk kepada istri kita, anak kita itu sedekah yang diinfakkan. Apapun yang kita berikan di jalan Allah adalah infak kita, yang itu sedekah. Nah, Al-Quran sering menyebut sedekah untuk makna zakat, makna infak, dan makna wakaf. Itu sering menyebut dengan sedekah. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi khudh min amwalihim itu sedekah itu di sana adalah zakat. Jadi kita memang mau tidak mau antara kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ya. Madaniyun bitab'i ijtima'iyun bitab'i, kata Ibnu Khaldun. Dengan sendiri adalah makhluk yang berperadaban, makhluk sosial. Artinya individu kita ini tidak bisa, kita ini bisa menghidupi diri sendiri tanpa
melibatkan orang lain. Demikian juga orang lain tidak bisa hidup semua dicukupi oleh dirinya sendiri tanpa melibatkan kita. Ya. Disitulah saling ketergantungan kita dengan yang lain. Maka berbagi itu adalah konsep di mana kita memang sedang menjalankan misi sebagai manusia. Kemanusiaan, maka disebut dengan ini kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya lintas persoalan suku, persoalan agama, ini kemanusiaan. Sekarang memangnya kita ngeliat nih, Semeru ya, ada ya seperti ini, lahar panasnya, meletusnya seperti ini. Juga mungkin ada bencana alam, Ya. juga dampak dari pandemi COVID ini. Banyak yang mungkin di PHK, mungkin juga banyak yang usahanya juga gulung tikar. Mungkin juga banyak masalah soal ekonomi. Kita bisa memberikan ekonomi kalau kita punya kemampuan untuk memberinya. Tidak bisa memberikan ekonomi, memberikan motivasi. Ya. Tak kalah pentingnya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, nasihat yang baik, memberi feedback yang baik. Itu lebih baik daripada kita sedekah tapi kita ya kayak ngerendahin Ya. dengan ucapan-ucapan yang buruk. Oleh karena itu, sedekah inilah menjadi sebenarnya charity ya, bagian dari proses kita saling membenarkan, saling bersahabat. Dan alhamdulillah dalam survei Indonesia termasuk adalah negara yang paling dermawan. Ya. Kemudian dengan sedekah orang dikasih sedekah skill yang tadi maknawi. Ya. Diberikan kemampuan-kemampuan untuk produksi. Pemain 1 hektar sawah itu ketika ditanam biasa, itu paling panen dapat 4 atau 3 ton. Ya. Tapi ketika diproduksi dengan teknologi, Ya. kemudian dengan ilmu pengetahuan, kita kasih pelajaran para petani itu, bisa sekali panen itu di atas 10 ton. Ya. Ya. Berarti kan 2 kali lipat, 3 kali lipat hasilnya itu. Itu dari sedekah. Jadi yurbis shadaqah itu bagi orang yang beriman, yang bersedekah saja itu dapat pahala. Kenapa? Kita ingat pada malaikat, ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzilani malakani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti ya munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap pagi ketika kita ini dalam keadaan hidup dan juga kita bersedekah kepada yang lain, itu ada 2 malaikat. Kalau yang berinfak, ya Allah berikan dia gantinya. Kita masa nggak percaya dengan hadis ini bahwa Allah, doanya akan diterima oleh Allah? Kata Allahumma a'ti mumsikan, kalau dia orang pelit, rusak dia hartanya. Itu hanya kita bisa mengimplementasikan kalau burhanun. Dia menyatakan terhadap keimanannya. Tadi Prof. Nasar sampaikan, aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi kelipatan-kelipatan realisasinya itu nyata di kita. Cuman kita kadang-kadang kurang percaya sebelum ada buktinya. Betul sekali. Kadang-kala banyak orang yang akhirnya menuhankan logika kan. Gimana datangnya? Kita kasih duit kok kita bisa dapat uang lagi. Sampai ada satu ayat yang sempat dipertanyakan oleh orang-orang yang mungkin memaknai Islam masih setengah-setengah. Ada ayatnya, man zallazi yuridullahu khardan hasanah fayudha'ifal lahu atafan katsir. Dia bilang Allah aja bilang manusia ini kok Allah minta pinjaman sih sama kita? Barang siapa memberikan pinjaman kepada aku katanya gitu. Tapi nanti dijawabnya ya. Profesor, nanti izin dijawab pertanyaan ini, Profesor. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Gampang mengumpulkan dana, apalagi kalau menggunakan bahasa agama ya. Cepat itu.